Sahabat Hikmah, setelah berkunjung ke wisata alam, gimana kalau sekarang kita wisata kuliner? Eits, bukan sembarang wisata kuliner ya, tapi sajian kulinernya terasa lebih sehat dan berkah karena telah diruqyah melalui metode Quranic Quantum Healing. Makanan yang ini jelas sudah tidak asing lagi dong ya. Meskipun makanan ini bukan asli dari Indonesia, tapi sahabat pasti pernah mengkonsumsinya kan? Inilah Desvantoro Satiawan. Ia sudah merintis usaha kuliner sejak tahun 2008. Tapi dulu ia hanya berfokus pada keuntungan duniawi saja. Disitulah saya mengembedded sesuatu makanan atau mengengineer makanan dengan fisika kuantum yang ditemukan oleh Albert Einstein dan Max Planck. Jadi ceritanya adalah 2016 itu saya belajar Quranic Quantum Healing untuk menyembuhkan anak saya yang asma. Kebetulan anak saya asma, ternyata menurut Quranic Quantum Healing, 90% penyakit itu karena pikiran atau kuanta dan perasaan atau kolbu, Q&Q. Dan ternyata di alam kuantum adalah pikiran atau kuanta, perasaan atau kolbu dan spiritual atau agama. Metode ruqyah makanan inilah yang kini ia terapkan, disebut sebagai Quantum Quranic Healing. Sejak tahun 2018, ia mulai menerapkan ini di setiap makanan yang ia jual. Metode Kiki Healing ini dilakukan dengan cara membaca atau memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari awal proses pembuatan makanan hingga penyajiannya. Ayat suci Al-Quran yang diputar dapat melalui alat pemutar suara atau dibacakan langsung oleh Desvanto. Semuanya makanan saya buat dengan metode Quranic Quantum Food ini. Fungsinya apa? Ya saya sebagai pengusaha advertising nggak pernah kena sihir. Pas saya usaha makanan, kaki saya benjol, bisul, ada 8 kanan kiri, saya kaget. Nah ini nih, kalau pindah-pindah penyakitnya itu berarti kena sihir, serangan dari musuh-musuh yang kita nggak suka sama kita. Nah, saya menerapkan semuanya kepada makanan saya, baik somai Bandung, dimsum halal, semuanya halal, sushi halal, saya juga bikin steak, nasi biryani, pizza, dan burger. Semuanya saya buat sendiri dan menggunakan semua doa tersebut. Fungsinya apa? Dan ternyata makanya lebih kuat. Dengan Kiki Healing ini, Deswanto percaya setiap makanan yang ia jual jelas lebih sehat dan juga lebih berkah bagi setiap pembeli yang mengkonsumsinya. Ayat Al-Quran jika dibacakan pada objek makanan diyakini banyak memberikan manfaat. Memasak dengan metode ini mengajak sel di dalam makanan untuk berkomunikasi melalui gelombang pikiran kita. Namun perlu diingat ya sahabat, ini bukanlah sebuah sihir. Dalam metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan doa penyembuh. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan sel-sel makanan dengan cara mengirimkan pikiran dan ucapan yang kita harapkan pada makanan itu. Kini usahanya tidak hanya sekedar pizza, sushi, dan dimsum saja. Desvanto pun sudah merambah ke jenis makanan lainnya hingga ia telah memiliki 40 cabang. Tapi semenjak pandemi berlangsung, usahanya menjadi 15 cabang saja. Ternyata pas pindah ke online, omsetnya naik sampai 300%. Ayah dari 3 anak ini pun merasa banyak keajaiban yang ia dapatkan semenjak menerapkan metode Kiki Healing. Metode yang dulu ia dapatkan dari sebuah workshop ternyata mendatangkan beribu keberkahan bagi dirinya, keluarga, dan juga usahanya. Kini ia tidak pernah lagi memikirkan keuntungan duniawi. Ibu dari semua pengetahuan adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 gerbang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama melalui kalamullah atau firman Allah. Salah satu pintu penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari Al-Quran serta mentadaburi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pintu kedua mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui khalqullah, melalui ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk merenungi dan mengamati ciptaan-ciptaan Allah agar
rasa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam kehidupan kita. Ada sekitar 1200 ayat yang berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah. Allah mengajarkan kita untuk bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Dan itu adalah tanda hamba-hamba yang memiliki pengetahuan. Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana fenomena-fenomena alam yang besar. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dibentangkan, bagaimana onta diciptakan. Semua itu adalah untuk membuat kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu ketiga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui af'alullah, pola kerja Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita penting melakukan perjalanan-perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi, tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Katakan ya Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi ini, berjalanlah kalian di seluruh penjurunya. Kemudian lihat bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Sahabat hikmah, semoga pertemuan ini memberikan banyak pelajaran, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.